Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa insiden itu terjadi, kami akan terhubung dengan aktivis dan relawan Gaza Muhammad Hussein melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Hussein. Selamat siang. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Today. Mendengar kabar seperti ini, apa kemudian yang menjadi reaksi relawan Gaza di Indonesia? Sebetulnya yang lebih diperlukan bukan reaksi saya, tapi reaksi pemerintah Indonesia. Karena 20 bulan terakhir, Rumah Sakit Indonesia ini menjadi salah satu solusi terdepan atau utama yang selama ini mengawal para korban-korban sipil di Gaza, di mana mereka mendapat perawatan, mereka mendapat pengobatan di situ. Namun berkali-kali Rumah Sakit Indonesia ini diserang oleh serangan udara, bahkan tank-tank baja, dan beberapa kali ditempati dan diduduki tanpa ada legalitas atau tanpa ada alasan yang dibenarkan sama sekali. Dan hari ini pembunuhan terhadap Dr. Marwan Sultan ini menambah panjang deret pelanggaran dan kekejaman Zionis terhadap masyarakat Palestina di Gaza. Dan kali ini pukulan untuk kita masyarakat Indonesia. Kita membangun Rumah Sakit Indonesia ini tidak hanya untuk gagah-gagahan, tapi dengan harapan kita bisa mengawal masalah Palestina ini, memberikan advokasi kepada masyarakat Palestina. Dan bangunan itu dibangun dari dana masyarakat Indonesia. Tidak ada dana pemerintah di situ. Paling tidak saya berharap pemerintah menjaga, pemerintah dengan otoritas yang dimiliki, dengan kemampuan dimiliki, ikut menjaga agar Rumah Sakit Indonesia ini tidak dibiarkan diserang begitu saja. Bahkan seorang dokter yang tidak memiliki ancaman sama sekali terhadap Israel, yang tugas dokter hanyalah merawat para pasien, itu ditarget. Apa maksudnya? Artinya Israel ini nggak puas hanya mentarget sipil. Mereka tidak ingin sipil-sipil terluka ini dirawat. Bahkan mereka mentarget para dokter demi melancarkan agenda mereka, yaitu pembersihan etnis atau etnis cleansing terhadap warga Gaza. Baik, secara etika perang sebenarnya rumah sakit termasuk bukan yang menjadi target serangan sebenarnya, begitu ya? Apa kemudian Anda bisa lebih merinci apa yang diisyaratkan dari serangan ini? Serangan Israel ke rumah sakit dan ke instansi-instansi medis itu berlangsung tanpa henti. Dan ya merasa tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang bisa menyentuh. Jadi pesannya adalah ingin menunjukkan kesombongan mereka terhadap dunia, bahwa mereka bisa melakukan apapun. Dan kita hanya diizinkan menangis di balik layar kaca atau layar smartphone kita. Israel ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa mereka target, siapapun bisa mereka bunuh tanpa ada yang bisa menghentikan kekejian tersebut. Dan sebetulnya bukan di rumah sakit, tapi semua tenda-tenda pengungsian, sekolah-sekolah, bahkan ketika diserang tuh bukan tidak kosong, tapi beserta penghuninya. Dan jangan lupa, serangan terhadap Dr. Marwan Sultan ini bukan rumah sakit sebetulnya, tapi di lokasinya di rumah tempat dia tinggal. Artinya memang sengaja dibidik dan ditarget untuk dihabisi dan dibunuh secara keji oleh serangan udara Israel. Baik, kemudian bagaimana ketika Rumah Sakit Indonesia berdiri di Gaza? Seberapa besar pengaruhnya terhadap pemulihan warga di sana yang menjadi korban dari serangan? Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara ini adalah rumah sakit utama yang menjadi rujukan 300.000 warga Palestina di Gaza. Rumah sakit ini dibangun di wilayah perbatasan Bet Lahia, Jabalia, dan Bet Hanun. Maka ketika rumah sakit ini diserang dan staf-stafnya diserang, bahkan pimpinannya diserang, artinya Israel berusaha untuk memperbesar
penderitaan yang dialami oleh 300.000 warga di sekitar RSI, di sekitar rumah sakit Indonesia ini. Dan yang selama ini menjadi satu-satunya lembaga medis yang diandalkan oleh warga Gaza Utara. Baik, secara pribadi apakah Anda mengenal sosok dari Dr. Mawan yang tewas akibat serangan? Terbiasa bertemu dengan beliau, kita sering berkunjung ke kantor beliau, beliau kenal saya secara personal, saya kenal dia secara personal, kita beberapa kali interview. Beliau orang yang sangat baik yang ikhlas, yang menghabiskan waktunya lebih lama di rumah sakit dibandingkan di rumahnya. Karena dia mengetahui bahwa beliau sangat diandalkan, dan terutama dalam kondisi seperti ini, kondisi peperangan, beliau tahu beliau tuh akan menjadi target dan bisa dibunuh kapanpun. Tapi beliau tidak pernah bersembunyi, tidak pernah menutup diri. Beliau tetap menjalankan tugasnya secara profesional, penuh keikhlasan dan tanggung jawab, sampai akhirnya Allah mencabut nyawa beliau melalui serangan udara Israel. Dan kita doakan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah beliau dan memasukkannya ke dalam golongan para syuhada, insyaallah. Baik, apa kemudian yang Mas Hussein dan teman-teman relawan di Indonesia akan lakukan di Gaza terkait juga dengan pengiriman bantuan atau yang lainnya? Kita terus bergerak di semua lini. Pengiriman bantuan meskipun tersendat oleh penutupan perbatasan, kita terus mencari jalan-jalan lain agar bisa memasukkan. Selain itu juga gerakan-gerakan kami di Indonesia tetap simultan, mengadakan aksi-aksi, mengadakan kajian-kajian edukasi, seminar-seminar literasi untuk masyarakat, agar masyarakat ini tidak gampang bosan, tidak menyerah, dan tidak hilang sensitivitas kemanusiaannya. Sementara pembantaian di Gaza, setiap hari ratusan warga Gaza dibunuh terus berlangsung, maka semangat kita tidak boleh redup dan perhatian kita tidak boleh berhenti sekarang. Baik, terima kasih Muhammad Hussein, relawan Gaza di Indonesia, telah bergabung bersama kami di NTV Today. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.